Madu kok asam? Madu kok asam? Eh, ada manisnya juga. Enak. Woi, Bro, udah ngopi belum? ngopi dong bro. Sebelum kerja kita ngopi dulu. Ini kopinya spesial ini bro. Kopi apa itu? Kopi dicampur dengan madu kelulut. Katanya biar melek, tapi tetap bugar dan jos. Nah, ini tahu? Madu kelulut. Waduh, kurang jauh madu bro. Jadi saya juga baru tahu mengenai madu kelulut. Madu kelulut ini ternyata sudah dibudidayakan hasil dari lebah kelulut. Saya pertama tahu mengenai madu kelulut ini ketika saya bertugas di Tanjung Batu. Jadi waktu itu saya datang ke rumah teman, dia kasih kopi dicampur madu kelulut yang katanya baru dipanen dari belakang rumahnya. Setelah itu saya main ke belakang rumahnya, saya melihat sendiri bagaimana mereka membudidayakan lebah kelulut ini. Sangat menarik. Yang pertama yaitu karena lebah ini tidak menyengat, tidak memberikan rasa sakit seperti lebah hutan atau lebah-lebah pada umumnya, sehingga bisa diternakkan di dekat rumah atau di lingkungan pemukiman. Yang kedua, untuk beternak lebah kelulut ini kita tidak perlu menyediakan pakan, membeli pakan dan lain sebagainya, tetapi hanya cukup dengan menanam sumber makanan mereka vegetatifnya, yaitu ada bunga-bungaan ataupun tanaman buah yang sedang berbunga. Semakin banyak bunga yang menjadi makanan dari lebah kelulut ini, maka produksinya akan semakin tinggi dan semakin produktif. Yang ketiga, mengenai potensi bisnis dari madu yang dihasilkan oleh lebah kelulut ini. Mengingat khasiatnya yang cukup bagus untuk kesehatan manusia, maka peluang pasarnya sebenarnya sangat luas sekali dan sangat besar. Tinggal nanti untuk promosinya supaya masyarakat lebih mengenal dan mencoba merasakan daripada madu kelulut ini. Begitu. Daya lebah kelulut ini awalnya mengambil koloni dari hutan dengan mencari kayu-kayu yang ada koloni lebah kelulutnya, kemudian memotongnya menjadi log-log dan dibawa ke tempat mereka masing-masing. Kemudian dari log koloni yang berasal dari hutan itu, mereka mulai membudidayakan, membuat stupnya, boxnya untuk sarang dari lebah kelulutnya. Koloni-koloni tersebut mereka kembangkan untuk mendapatkan koloni baru untuk dipisah sehingga membentuk koloni-koloni yang berikutnya. Mengenai rasa madu kelulut yang ada asamnya, ada manisnya, dan malah kadang ada pahitnya, itu tergantung dari jenis pakan atau sumber makanan dari pada lebah kelulutnya. Dan untuk mengenai hasil madu kelulut untuk setiap koloni itu tergantung dari jumlah banyaknya sumber pakan, sumber makanan di sekitar lebah itu. Semakin banyak sumber makanan, maka lebahnya akan semakin produktif dan memberikan hasil yang lebih banyak. Untuk pemasaran sendiri, saat ini mereka masih mengandalkan pemasaran melalui media sosial
melalui internet, dan semoga untuk ke depan ini menjadi perhatian pemerintah untuk membimbing, mengarahkan baik dari mulai produksi sampai pemasarannya, sehingga peternak-peternak ini lebih bergairah dan ini menjadi usaha alternatif buat mereka, terutama di saat pandemi ini. Begitu aja, cukup menarik. Sejauh ini pemasarannya kemana aja, Bu? Yang ternak kedua Cirebon, Surabaya, Papua, Pekanbaru. Itu harga jualnya itu berapa nih? Harga jualnya? Satu kotor itu 100. Berapa mili nih? 150 kan? Kalau kita timbang 350 dengan ini, dengan motor dengan ini 350 gram. Berarti 200 mili. 200 mili 100 ribuan ya. Jadi sekarang udah berapa banyak ini, Bang? Apanya? Koloninya? 90-an batang ada. 90-an batang. Rata-rata produksinya itu berapa, Bang? 90-an botol, bulannya 50-an botol, dapat hasil habis 5-25 mil. Wih, lumayan juga ya. Alhamdulillah. Cuman pemasarannya gimana? Udah mantap juga? Ya kalau pemasaran untuk saat ini itu kendalanya. Kendalanya di pemasaran. Ya, Sebenarnya kalau di Pulau Kundur ini ada berapa orang nih, Bang, yang berusaha beternak seperti ini? kalau di Pulau Kundur rata-rata punya bang, cuma yang tekuni kurang apa. Oh, karena mungkin kendala pemasarannya itu ya. Pemasaran. Nanti ada pun produksi jualnya kemana gitu. Ya, Oh, gitu. ya kalau macam peternak untuk pemasarannya yang utama. Udah ada tergabung dalam kelompok tani? Belum bang. Oh, kenapa enggak, Bang? Mungkin kan kalau dengan kelompok tani bisa nanti mendapat bantuan dari pemerintah. Yang utamanya sih cuman kalau kita terjun sendiri ngurus susah. Sebenarnya kalau diseriusin ini bukan bisnis sampingan lagi ya, Bang, Ya. bisa jadi bisnis utama. Utama. Kalau satu stop ini bisa menghasilkan 1 botol, kalau 10 stop dah 10 botol 1 juta. Wih, lumayan tuh. Tinggal kalikan aja kan. Iya, iya, iya. Yang penting ditekuni. Mengalahkan pendapatan yang bekerja di sektor formal itu. Ya, Sementara di sini sebenarnya lahan masih banyak ya, Bang. ya lahan kalau untuk makanan alami ya betul. Makanya kita harus butuh tanam-tanam bunga lagi. Oh, untuk makanannya itu sebenarnya ada tanaman khusus ya? Iya. Hmm. Untuk menghasilkan nektar, propolis. Disitulah mungkin dibutuhkan peran penyuluh dan ini ya, Ya, suplai betul. bibit ini apa yang cocok ditanam supaya produksinya tetap ini stabil. Iya betul.